Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Ketika kalian dengar kata buntil, apa sih yang ada di benak kalian? Kalau aku sih langsung keingat sama masakan lezat yang dulu sering dibikinin sama Eyang. Di kesempatan kali ini aku bakalan coba masak buntil dari daun singkong. Yuk intipin aku masak buntil ini sambil subscribe dan aktifkan loncengnya biar selalu update terus video-video resep terbaru di Oma Elok. Pertama-tama aku bakalan rebus daun singkongnya dulu. Untuk ngerebusnya di sini aku pakai air mendidih, lalu aku tambahin sepucuk sendok teh soda kue, atau kalian mau pakai baking powder juga nggak apa-apa. Ini fungsinya supaya si daun singkongnya ini waktu direbus nanti warnanya tetap hijau bagus, nggak kecoklatan. Selain itu, dengan penambahan si baking powder ini bisa bikin daun singkongnya itu cepat empuk, jadi ngerebusnya nggak perlu lama-lama ya. Untuk isian buntilnya nanti aku bakalan pakai parutan kelapa yang dicampur pakai ikan asin. Ini aku pakai teri Medan ya, ikan teri Medan. Kalau kalian mau pakai tongkol itu juga bisa, silahkan direbus dulu lalu disuir kecil-kecil, atau kalian mau pakai ikan asin yang namanya itu teri jengki itu juga boleh, terserah kalian aja. Tapi kalau kalian pakai ikan asin, kalian bisa goreng terlebih dahulu seperti ini ya. Lanjut aku bakalan bikin bumbu untuk isian buntilnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, kencur, lalu ada cabai keriting. Di sini aku tambahin juga garam secukupnya, banyaknya garam disesuaikan dengan isian buntil yang mau kalian bikin, banyaknya kelapa dan ikan yang kalian pakai. Kalau kalian pakai ikan asin tentunya garamnya lebih disesuaikan lagi, lebih disedikitkan lagi. Kalau pakai tongkol yang gak asin, yang tawar, bisa ditambahin lagi. Pokoknya disesuaikan aja ya. Nah, di sini bumbunya udah halus, lalu aku tambahin juga pakai gula aren secukupnya. Jadi bumbu untuk isian buntil ini sama persis kalau kita waktu mau bikin urap kayak gitu ya. Bumbunya sama persis, nggak ada yang beda. Ketika bumbunya dirasa diicipin udah pas, langsung bisa kita masukin si parutan kelapanya bersama teri ikan asin yang udah kita goreng tadi di awal. Lanjut campur semua bahan sampai bumbu dan kelapanya ini tercampur merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini udah bisa langsung kita isikan ke daun singkong yang tadi udah kita rebus. Kalau kalian nggak pakai daun singkong, bisa juga pakai daun pepaya, atau kalau nenekku itu sering bikin pakai daun keladi. Pokoknya seadanya aja yang ada ya. Lanjut ambil daun singkong satu persatu lalu tata seperti ini. Nah, jika sudah, ambil secukupnya isian kelapa lalu kita bungkus dengan daun singkongnya. Untuk cara ngegulungnya atau ngebungkusnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian perhatikan sendiri ya. Nah, supaya isian kelapanya ini nggak ambiar, kalian bisa ikat si buntilnya ini pakai bantuan benang atau tali rafia. Kalau di sini aku pakai benang biasa, bisa aku ikat seperti ini. Kalian lihat sendiri, aku ikat seperti ini supaya si isiannya itu nggak ambiar kemana-mana. Nah, bentuk akhirnya seperti ini. Silahkan kalian isi semua sampai isian kelapanya habis. Setelah itu di sini bakalan aku kukus dulu buntilnya. Buntil ini bakalan aku kukus sekitar 15-20 menit untuk matengin si isian kelapanya tadi ya. Nah, sembari aku ngukus, aku bakalan bikin bumbu untuk kuah buntilnya. Aku udah siapin bumbu-bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, ada juga cabai keriting. Di sini udah aku rebus dulu biar nanti kuahnya itu warnanya tambah cantik. Lalu ada ketumbar secukupnya, dan ini cabai rawitnya nggak bakalan aku halusin, tapi bakalan aku cemplungin utuhan kayak gitu aja. Nah, sekarang bakalan aku blender dulu bumbu-bumbunya.
Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, juga ada cabai keriting yang udah aku rebus atau dikukus, lalu ada juga ketumbar. Oh ya, di sini aku ada kelupaan satu bumbu, yaitu ada kemiri. Tambahin kemiri ya, jangan lupa. Nah, di sini aku tambahin sedikit air. Kalian bisa tambahin air atau minyak secukupnya buat ngebantu ngehalusin si bumbunya ini ketika di blender. Oke, bumbunya udah jadi. Sekarang kita bakalan lanjut untuk bikin kuah buntilnya. Seperti biasa, panasin minyak, lalu masukin laos sama serai yang udah dimemarin. Lanjut masukin bumbu halus yang udah kita bikin tadi di awal. Masak atau tumis bumbunya sampai harum atau sampai tanak ya, bener-bener harus sampai tanak ya, biar si sayurnya itu nggak cepat basi. Di sini aku tambahin juga pakai daun jeruk. Kalau kalian ada daun salam silahkan masukkan juga, kebetulan aku lagi kehabisan daun salam. Nah, kalau bumbunya udah harum seperti ini, udah tanak, lalu tambahkan santan segar sebanyak 300-400 ml atau sesuaikan sebanyak apa kalian masak buntilnya ya. Jangan lupa bumbui garam, gula, kalau kalian mau pakai penyedap rasa juga silakan. Lanjut aku cemplungin cabai rawit utuhan tadi ya, biar anakku juga bisa ikut makan. Cabai rawitnya dicemplungin utuhan aja, lalu tunggu sampai kuahnya itu mendidih. Kalau kuahnya udah mendidih seperti ini, lanjut kita bisa masukin buntil yang tadi udah kita kukus matang, kita masukkan ke sini. Setelah itu masak sekitar 15 menitan atau sampai dia matang, dan si buntilnya ini udah siap untuk dihidangkan. Untuk ikat talinya ini bisa kalian lepas waktu penyajian nanti ya. Nah, ini buntilku udah matang, sekarang tinggal plating aja. Jadi yang namanya buntil ini banyak macamnya ya, bisa kalian bikin pakai daun singkong kayak aku ini, atau pakai daun pepaya, daun kale, atau daun keladi. Pokoknya seadanya bahan yang di rumah aja ya, bisa kalian kreasikan sendiri-sendiri. Nah, itu dia resep dan gimana cara aku bikin buntil. Gimana, tertarik untuk membuatnya? Kalau tertarik, jangan lupa share resep ini ke sosial media yang kalian punya, dan sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.